saudara fokus dan konsentrasi dengar ringkasan meditasi Alkitab ini. Ringkasan meditasi Alkitab kuartal kedua, pelajaran kedua dengan judul Mengenal Allah. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pernyataan Yesus Kristus ini sangat revolusionis. Tak ada orang di zamannya yang pernah menyatakan hal semacam itu. Karena Yesus menunggang balikkan seluruh definisi teologis yang pernah ada dengan frasa hidup kekal. Hidup kekal adalah pencapaian tertinggi dari semua harapan dan impian, terutama di kalangan raja-raja, penguasa, dan orang-orang besar. Semuanya ingin hidup kekal. Banyak mereka yang sudah mendapatkan kekayaan, kekuasaan, ketenaran, kebijaksanaan, dan keagungan, namun tak satu pun yang sudah menerima hidup kekal. Zaman itu, klaim pencapaian hidup kekal ditawarkan dalam berbagai persyaratan, teori, metode, dan tradisi yang beraneka ragam. Namun semuanya sangat sulit dilakukan dan tidak ada yang telah membuktikan. Tapi Yesus menyampaikan sesuatu yang terdengar aneh dan tampaknya sangat mudah dilakukan, namun sekaligus terasa tabu. Mengapa? Karena Yesus membuat persamaan hidup kekal dengan mengenal Allah. Singkatnya, mengenal Allah yang dimaksud Yesus adalah berhubungan intim dengan Allah. Mengenal Allah dalam perspektif Yesus bukan sekedar aktivitas intelektual, bukan pula ditandai dengan berbagai ritual ibadah keagamaan, tetapi itu adalah kualitas relasional yang paling dekat dan melekat. Itu hubungan intim layaknya suami dan istri yang dipersatukan dalam pernikahan kudus. Itu sebabnya pernyataan Yesus itu sangat tabu bagi telinga orang Ibrani, orang Yahudi, bahkan seluruh kaum penyembah Allah, dewa dan dewi manapun. Sebab tidak satu doktrin manapun yang memberi legitimasi hubungan intim antara yang ilahi dengan manusia, antara pencipta dengan ciptaan. Yang baka selalu dianggap berjarak sangat jauh dengan yang fana, transenden. Allah, dewa dan dewi tidak mungkin menyatu dengan manusia dalam satu alam. Apalagi menikah dan berhubungan intim, itu dianggap penistaan berat. Tapi ajaran Yesus memang beda. Inilah warisan iman Kristiani. Inilah produk original Yesus Kristus. Inilah ultimate goal atau pencapaian tertinggi dari apa yang diinginkan Yesus pada umatnya. Jika kita menelusuri kata mengenal dalam teologi Alkitab melalui prinsip the law of the first mention atau hukum penyebutan pertama, kita menemukan akar maknanya dalam Kejadian 4 ayat 1. Dalam terjemahan bahasa Inggris, and the man knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain. Kata kerja knew, mengenal, berasal dari kata Ibrani yada, yang berarti secara literal adalah bersetubuh. Jadi Adam yang bersetubuh dengan Hawa sedang mengalami proses pengenalan yang paling intim. Buah dari keintiman pasangan itu adalah sang istri mengandung dan melahirkan anak yang mereka namai Kain. Proses pembuahan ini terikat oleh hukum alam, hukum sebab akibat, dan dapat dijelaskan secara ilmiah biologis, di mana setiap sel sperma seorang pria apabila masuk ke dalam rahim atau ovum seorang wanita, maka akan mengakibatkan pembuahan, pembentukan embrio dan janin manusia. Inilah yang terjadi secara alamiah di dunia fisik atau materi. Namun jika kita membuat persamaan untuk perkataan Yesus tentang mengenal Allah, maka wilayah terjadinya berbeda meskipun prosesnya sama. Apa yang dikatakan Yesus tidak terjadi di alam fisik, itu bukan aktivitas kedagingan, tapi itu terjadi di alam roh. Itu adalah peristiwa spiritual. Sebab Allah adalah roh, dan sejak semula roh Allah ditiupkan ke dalam manusia. Jadi yang berintimasi adalah roh Allah dengan roh manusia. Ini seperti gambaran pernikahan mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Ini seperti hubungan suami istri, teramat dekat
dan melekat menjadi satu. Tapi sekali lagi, ini terjadi hanya di dimensi roh. Allah meletakkan benihnya di dalam rahim umatnya, agar umatnya mengandung dan melahirkan benih ilahi. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sekali lagi, ini semua terjadi hanya di alam roh. Yohanes 3 ayat 6 dan 7. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Apa yang dilahirkan oleh roh disebut buah roh. Inilah hasil dari hubungan intim antara Allah dengan manusia. Inilah puncak iman Kristen. Inilah efek dari membeli produk Yesus Kristus yang tidak dijual oleh Allah lainnya. Nah, kita kembali kepada istilah mengenal Allah. Maka kita tahu sekarang mengenal Allah sama maknanya dengan menikah dengan Allah. Kitab suci banyak menyimpan ide-ide tentang pernikahan Allah dengan umatnya, seperti pada teks-teks berikut ini. Itu sebabnya Tuhan mengangkatmu, mengangkat saudara dan saya dari budak yang menyembah menjadi pengantin yang menikah. Lalu siapkah Anda menikah dengan Tuhan? Para jomblo mungkin bilang, boro-boro menikah pendeta, pacaran aja belum. Nah, untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati live streaming podcast Meditasi Alkitab pada Selasa depan tanggal 7 April 2026 bersama Pendeta Manuntun Nutasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Tuhan memberkati.